Lagi pikiran lagi kosong, aku jadi masuk, nggak tahu mah kan langsung lari ke situ ke sumber mati. Gitu. Allah, astagfirullah, bantuin, tolong, astagfirullahaladzim. Lubang besar itu menjadi sebuah gerbang bangsa kami. Allah, astagfirullah, Allah. Di tanah ini dulu ada yang tersimpan. Soalnya pengalaman saya, istri seperti itu kalau udah kemasukan larinya ke situ, ke arah. Kita belum tahu karena apa kesurupannya kan nggak tahu kayak gitu. Jadi alhamdulillah udah terungkap semuanya. Kendalanya waktu kita memulai tiba-tiba angin besar dan hujan. Kita cari petunjuk di bawah pohon nangka. Kita mau nyari tempat yang teduh dulu supaya penelusuran tetap bisa dilaksanakan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat angker, tempat-tempat mistis, dan tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah dan nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini tim sudah sampai di sebuah daerah di Kabupaten Bogor, namanya desa apa Bu? Cibentang. Di sini ada sebuah sumur tua, di mana sumur tua itu diyakini warga ada penunggunya, katanya begitu. Dan ini bersama saya udah ada Ibu Nur dan Bapak Ahong. Nah, Ibu Nur ini menurut penjelasan beliau sering kesurupan, dan kalau kesurupan tuh selalu pengen diajak ke sana. Gimana ceritanya, Bu? Jadi kan pertama itu kan nggak ituan ya. Tahu itu orang rambutnya panjang banget ya, nggak tahu mungkin lagi pikiran lagi kosong, aku jadi masuk, nggak tahu mah kan langsung lari ke situ ke sumber mati. Nggak seakan-akan mau dibawa ke situ terus ke sumur mati, udah bukan sekali dua kali, ada sering. Tuh Bapak ngejar waktu istrinya kabur. Ngejar. Tuh ibunya lari ke sana. Ibunya lari dari rumah lari ke sana. Astagfirullahaladzim. Oh gitu, mau masuk ke dalam itu? Masuk ke sini. Pada saat itu masih lubangnya kan tadi udah ketutup ranting. Pada saat itu masih bolong Masih gitu. bolong kayak gitu. Masih kayak gitu. Oh, Makanya makanya bukan saya doang, kadang-kadang suka kan di sini suka ada berdua, bertiga gitu temen ya, ngejar semua. Wah. Kalau nggak dikejar, kalau kita baru sendiri nggak kekejar? nggak kelawan lah gitu, kepegang gitu kan. Apa tenaganya? Kuat tenaganya. Apa Iya, namanya iya. di luar nalar ya? berarti artinya menurut Bapak udah mengganggu lah ya? Ya, Kalau begitu ya. Aku mau tanya dulu, kalau Ibu nih gimana Bu? Yang dirasakan awalnya gimana? Melihat sosok, habis itu? Iya, mau sosok. Kalau saya emang sih kalau udah habis, kalau ngeliat kayak gitu harusnya diomong kan. Kalau nggak diomong masuk ke badan saya. Oh, harusnya Ibu sampaikan. Iya, misalkan mau enak mau enggak, gue ngeliat ini harus diomongin. Kalau nggak diomongin masuk Kayak badan. gitu dia sampai. pernah gitu, masuk. suatu saat Ibu sampaikan terus nggak jadi masuk gitu? Enggak.
waktu disampaikan ke Bapak gimana? Ya gimana, kan kita kan nggak bisa ngelihat, yang lihat dia doang, paling bilang jangan ngeganggu gini gitu aja gitu. Masalahnya di sini emang banyak banget sih. Ya sih banyak memang. Banyak banget. Karena rumahnya memang di tengah kebun. Itu yang di belakang pohon bambu itu apa? Jurang? Belakang pohon bambu itu perkampungan juga. Oh, perkampungan, bukan sungai ya? Dengan pohon bambu, jadi bukan kayak sungai ya? bukan. Terus sadarnya gimana setelah Ibu kesurupan lari? Dia sadarnya hilang gitu aja kalau dia. Hilang sendiri? Hilang sendiri. Nggak Biasa manggil. jangan kita panggil orang yang ini enggak, jangan, nanti keluar sendiri gitu. Cuma kadang-kadang ngeganggunya itu, berlari aja ke sini. Setiap masuk lari, Dia. Tapi pernah nggak ketika masuk nggak ada orang di sekitar sehingga nggak ada yang ngejar? Belum. Oh, semoga jangan sampai ya, ya Allah. Belum. Pasti ada orang terus, apa bertiga atau berempat di situ. Nah, yang terlihat oleh Ibu selama kesurupan apa? Selalu sosok yang sama atau ganti-ganti? Beda-beda kan, ada itu. yang apa sih semacam muka merah, kayak mata kayak bocah kecil-kecil, rambutnya panjang kan kayak seperti pocong kayak gitu. Terus apa lagi? Tadi Ibu bilang rambut panjang. Panjang, itu muka ada yang hancur banget. Kadang sikap penampakan yang enggak Penampakan sih saya kemarin malam Jumat tuh. beda-beda maksudnya. Beda-beda berubah-ubah terus. Berubah-berubah. Yang paling menyeramkan seperti apa? Itu mukanya apa, mata yang merah banget. Nenek-nenek itu pernah lihat belum? Iya. Yang nenek-nenek di pinggir sumur itu. Iya. Yang siluman ular Belum. belum pernah ya. Ada juga tuh di situ. Tapi kalau nenek-nenek sering. Nenek-nenek sering ya, Iya. nenek-nenek itu Sama ya. rambut panjang. Rambut panjang itu sosok laki atau perempuan? Perempuan. Oh, perempuan ya. Terus pas Ibu sadar, Ibu ini kan ditanya tadi kemana gitu. Ibu ingat nggak? Enggak ingat. ingat sama sekali. Tahu-tahu baju gua pada kotor. Gitu. Karena kan Sadar-sadar di kayak sini gitu. dia ininya. Apanya? Selalu ininya kita tahannya di sini kalau ngubernya. Ayo kita, lihat boleh di sana Pak ya. Kebetulan udah nggak hujan lagi, kita jalan ke sana ya. Ini tiba-tiba hujan berhenti. Ayo Tapi kita saya ngeliat juga kayak ada benda pusaka yang sering mungkin dulunya ya ketanam di situ atau mungkin dibuang ke situ gitu. Emang ada. Iya. Emang ada di situ. Ibu Iya. taunya dari mana? Saya nggak ada yang ngasih tahu nggak apa. Pokok pilih Batin niat ya? batin saya. Ada Selalu benda. ini saya mau ngomong nggak berani masuk kayak gitu. Panglima, apakah Ibu Nur ini memang punya siksen atau Iya, gimana? masih ada gitu. Memang ada benda pusaka berwarna kuning. Iya, ya, Jadi kayak berarti, besi kuningan gitu ya. berarti indigo ya Ibu Nur ini ya? Iya kan waktu itu kan pernah. Gimana Bu? Kan pernah kata lu mah kata gini kudu harus diobatin. Pernah ya sekali itu diobatin. Cuma sehari tuh habis itu begitu lagi nggak penampakan. Diobatinnya gimana? Di apa? Mata Rukiah apa? batin katanya ditutup. Oh, ditutup mata batin. Oh, biar nggak bisa lihat. Tapi nggak Tapi bisa cuma lama, sekali, paling cuma sehari. sehari aja. Bu, sini Bu, ada Iya, ranting. iya, iya. Ini sumurnya di daerah situ. Nah, Ibu sebelum nyampe sumur Sini, sudah untungnya udah ketangkap ya sama Bapak ya? Nggak tahu, saya kan Oh, nggak sadar. Bapak kalau ngejar ibu dari rumah gitu dia lari. rumah. Sampai kemana? Udah sampai ke sini Paling apa belum? sini pohon nangka langsung kita Oh, tahan. untungnya Oh belum. gitu. Tapi lari kenceng. Awalnya kan masuk, bilang gue mau bawa ke sumur, gue mau bawa, gue suka Oh. sama inilah Oh, gitu. waktu kesurupan bilang ngoceh dulu, gitu. bilang Terus? dulu gue mau bawa ke sumur, gue mau bawa ke sumur, kan kita bilang jangan-jangan udah langsung Kabur. kabur. Emang kalau nggak ketahan ya Itu udah berapa kali yang Bapak ingat? Udah berapa kali pernah udah 4 kejadian kali. itu? 4 kali. Tapi kalau dia sih nggak tahu. Cuman kalau yang tahu saya sama teman saya yang biasa ini megangin ini. Tapi sebelum-sebelumnya udah tinggal di sini udah lama. Kalau saya udah lama. Pokoknya Ini saya mah kan kalau setiap ngontrak apa sih tiap rumah Rumah nih, baru, rumah baru karena ngontrak di Selalu mana selalu aja ngeliat-ngeliat cuma penampakan yang yang parah nggak di inian. sini. Pertama kali masukan di sini apa di rumah sebelumnya juga? Ngontrak malam. Oh, Panglima, Ibu ini jadi setiap kontak rumah baru selalu kesurupan gitu. Apa ada yang mengganggu sebenarnya di badan Ibu ini? Ya nggak, memang sensitif sih tubuhnya. Jadi memang kayak nyerap terus gitu ya. Bisa langsung interaksi. Saya lihat begitu. Bukan ya? Gitu. Oleh. Olah. Jangan boleh lari. Pegang. Astagfirullah, bantuin. Tolong, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Udah. Diam. Lepas. Tuh, Panglima sampai jatuh sama aku, ya Allah. Ini ada lubang, Panglima, maaf. Astagfirullahaladzim.
Bisa patah Sini Bu, tangan. jangan takut Bu. Ini kayak kerak gitu ya? Jangan takut. Kaku kayak kerak. Kayak kerak. Tuh pantesan. Ibu tenaganya kuat ternyata segitu Pak. Tadi kita berapa orang megangin, kayak nggak kuat. Siapa kamu? Astagfirullah. Ibu sini Bu, nggak apa-apa deket saya. Siapa kamu? Allah Akbar. Nah, kan? Kerak. Tiba-tiba hujan lagi. Astagfirullahaladzim. Ada Siapa kayu kamu? nggak? Tolong. Wah, basah nih. Awas handphone basah, kamera basah. Kita pindah aja ya. Ayo pindah sono, pindah sono. Ayo pindah yuk. Ayo pindah sono hujan. Ayo. Astagfirullahaladzim. Bawa yuk. Nggak mau ya. Kalau keluarin dulu apa? Keluarin dulu kali Mak. Iya, Gi. Dikeluarin dulu. Allah, astagfirullahaladzim. Berhubung hujan tiba-tiba deras, makhluk di badan Agi dikeluarkan sono kita. dulu oleh Panglima, lalu kita mau pindah ke lokasi lain. Kita nyari tempat yang aman dulu. Ayo. Allah. Tiba-tiba hujannya berhenti lagi. Kayak nggak di. Kayak nggak diridoi, nggak, maksudnya bukan Kayak nggak mau diungkap gitu. diizinkan. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah Akbar. Untung agak di situ, kalau di sini kena tajam ini. Mukanya merah banget Agil. Siapa kamu? Assalamualaikum. Siapa kamu? Balikan ke rumahku. Kembalikan ke rumahku. Di mana rumahmu? Rumahmu di mana? Di mana rumahmu? Di sumur itu. Oh, ya nanti dikembalikan. Tadi kita siapa ngobrol temanmu? dulu Kerak loh. ya? Kerak yang tadi? Ini beda makhluk ya sama yang tadi. Oke. Kalau ini wujudnya apa? Kita boleh tanya kisah sumur itu. Siapa yang dulu yang pertama kali menggali sumur itu? Yang membuat mata air itu siapa? Bapak tahu siapa yang buat mata sumur itu? Waduh, kalau saya dari saya masih kecil udah ada Udah masalah ada. itu. ya? Bapak asli di sini. Asli sini. Siapa yang buat? Siapa yang buat sumur itu? Kenapa nggak boleh diketahui? Kenapa dirahasiakan? Hmm? Ada kisah apa di sumur itu? Akan tetap merahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Ada sesuatu apa yang tersimpan? Banyak benda pusaka di situ. Berupa batu, keris. Oh Ya. gitu ya. Allah Akbar. Ya, Astagfirullah. Dia manggil temennya ya? Iya. Kita ngobrol aja dulu. Ngapain manggil temennya? Tuh. Biar apa? Biar rame. Apa kamu tidak bisa menjelaskan? Kamu panggil temanmu yang bisa menjelaskan. Salam kenal dulu dong, namamu siapa? Allah Akbar. Astagfirullah. Ganti makhluk ini. Assalamualaikum. kenapa hidungnya gatel? Ini dengan siapa? Berarti yang suka nyemplung sumur kalau kesurupan si kerak tadi. Berarti yang biasa masuk ke tubuh si ibu, Ibu Nur. Ibu Nur sampai lari kencang mau masuk sumur, yang si kerak tadi yang kelakuannya. Temanmu ya? Iya. Banyak semua. Semua. Bukan hanya Yang Sulman rambut Kerak. panjang. Apa aja sih? Rambut panjang. Ngapain kalian mengganggu? Terus apa lagi? Ngapain kalian mengganggu? Hah? Minta minum. Oh, mau minta minum. Ngapain kalian mengganggu? Minumnya apa? Main. Ini anak kecil ya? Permen. Ibu pernah lihat ya anak kecil? Oh. Kamu anak kecil yang pernah dilihat ibu ya? Permen Minta yang permen. ada gagangnya. Nggak ada.
Nggak ada permen, nanti dikasih belakangan deh. Ngobrol dulu kita. Kamu namanya siapa? Ada yang bawa permen enggak? Nggak usah kasih, nggak usah turutin. Ini tempat bermainku. Oh, tempat main. Tempat bermainku. Jadi di alam kalian ini tuh bukan kebun tapi apa? Taman. Iya. Bersama teman-teman. Temanmu banyak. Kalau untuk ukuran manusia, kamu tuh umur berapa? 7 tahun. Oke. Dengan wajah yang tua. Wajahnya tua kayak kurcaci gitu, Bu. Bener ya yang Ibu lihat gitu? Badannya seperti anak umur 7 tahun tapi mukanya Tapi tua. kecil. Kamu tuh laki atau perempuan? Namamu siapa? Jangan ditutup pintunya. Yang Biarkan telah terbuka. yang kamu maksud pintu apa? Sumur. Sumur itu Jangan pernah menutup pintu. sumurnya itu Pintu itu jalan kami. nah iya. Maksudnya itu ditutup ranting itu sengaja Ranting ditutup itu doang. atau nggak sengaja gitu, Pak? Emang sengaja saya buang ke situ sih kemarin. Dijadiin tempat Terus, sampah ya? gitu. Heeh. Oh. Penutup itu Kenapa kok kamu nggak mau ditutupin? Itu bukan ditutup saya maksudnya. jalan kami. Oh, gitu ya. Pak, seandainya itu rantingnya diambil semua, memangnya masih ada airnya? Apa Nggak sudah ada. kering? Udah kosong. Udah kosong. Oh. Terus Lah, waktu kalau hujan benar-benar kualitasnya banyak terus suka ada airnya. Nur. Ibu dipanggil. Nur katanya. Di sini Bu, jangan takut. Bilang jangan ganggu saya, bilang. Bilang Bu, jangan ganggu aku. Nggak apa-apa. Bilang biar dia tahu kalau ibu tuh terganggu gitu. Jangan ganggu aku, jangan panggil-panggil aku. Ibu nggak mau kamu ganggu-ganggu, nggak mau dipanggil-panggil sama kamu. Apa? Kenapa kamu manggil-manggil Ibu Nur? Biarkan temanku memasuki. Apa? Suara apa? Tiba-tiba ada suara daerah sumur. Oh, manggil ibu. Kamu merasa Ibu Nur teman kamu? Kamu mau ajak main? Hah? Kenapa Ibu Nur selalu pengen lari masuk ke sumur? Biar dia bermain dengan kaum-kaum. Jangan dong, kan beda dunianya. Wah, gede nih hujannya. Dengan tubuh itu kami bisa bermain. Oke, break. Oke, Allah Akbar. Terpaksa sekali lagi Agi dinetralisir sama Bang Lima. Ini walaupun di luar hujannya gede, alhamdulillah kita mendapatkan tempat yang nggak jauh dari sumur yang kita bisa pakai untuk medomisasi. Jadi kita lanjutkan medomisasi di sini. Bang Lima sudah tarik makhluk ke tubuh Agi lagi. Ayo kita samperin. Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Gatel. Kenapa gatel ya? Pak, itu sering mengganggu ibu ini. Sumur tersebut. Ada apa sih di sumur itu? Bisa dijelaskan? Hah? Ini mungkin yang jangkung panjang itu. Apa? Jangkung panjang. Oh, makhluknya tinggi. Jangkung panjang. Tangannya panjang, kakinya panjang. Laki-laki. Kamu namanya siapa? Bolehkah kita ngobrol? Kenapa bisa ramai sekali makhluk halus di situ, di sekitaran sini? Ini perkampungan kalian ya? Ini perkampungan kalian. Dan
Kisah sumur itu dulu, siapa yang ngebuat sumur itu? Yang membangun. Siapa dulu pemiliknya sumur itu? Boleh diceritakan ke kita, pemilik sumur itu? Bu, kenapa kok nggak mau Apakah cerita? dia seorang spiritual? Seorang ahli spiritual atau masyarakat biasa? Oh, dikunci mulutnya, nggak boleh ngomong. Kenapa tidak boleh diketahui? Dari kapan itu dibangunnya? Apa sejak zaman Belanda? Kayaknya dirahasiakan Ah, sekali iya, gitu ya. kenapa sih? Ya orang-orang di sekitar kampung sini Pak, nggak ada yang tahu juga tuh sumur itu siapa punya. Tadi awalnya kan ini bekas kandang ayam kakek saya. Awalnya. Jadi tanahnya tahun milik kakeknya. berapa? Kalau tanahnya milik kakeknya Bapak Ahong, Ya dari meski lagi itu sumur itu udah ada. Bukan kakeknya yang buat tapi? dekat sini Pak. Kurang tahu kalau apa kakek saya apa bukan yang buat, cuma tadi awalnya di sini bekas kandang ayam. Awalnya bekas kandang ayam. Itu sumur itu buat pengambilan airnya buat minum ternak. Berarti dulu memang ada airnya dan bermanfaat untuk ternak ya. Oh dulunya. Apa sih yang dirahasiakan kami? Kandang ayam juga ini ada makhluk gede hitam. Oh, Masih saya masih kecil. Banyak yang mati. apanya yang mati? Ayam. Ayamnya sering banyak yang mati. Ya, Nggak, jadi gara-garanya? rugi lah gitu. Gara-garanya? Ya kurang tahu, kita tahu ayam mati aja gitu. Oh, bukan karena kena flu burung zaman itu? Iya. Enggak, bukan. Itu dia bilang tadi banyak yang mati ayam. Kenapa kok banyak yang mati? Perutnya dirusak. Dirusak itunya apa? Perut ayamnya. Diapain kok mati? Agar gagal panen. Agar gagal panen, biar nggak bisa panen ayam. Kenapa jahat sekali kalian? Apakah kalian ada yang ngirim? Sampai membuat panennya gagal? Siapa yang ngirim? Jaga lidah. Emang kenapa? Aku nanya nggak boleh. Aku kan nggak menyakiti kalian. Bahkan bukan kakekmu saja. Kau pun sering mengalami kerugian. Bapak sering mengalami kerugian katanya. Jadi Bukan kemarin hanya pas kakeknya. ayam kampung, Bapak juga punya ternak ayam. punya ternak ayam. Ah. Belum lama mati sekitar 700 ekor. Astagfirullahaladzim. 700 ekor. Ya kan tadi dia bilang, Enggak, kakek maksudnya saya kan aja. kita nggak tahu loh Pak, Bapak punya kasus itu. Ini kan 700 ekor mati. Penyebabnya? Kalau kemarin sih kalau kata orang sini sih apa penyakit tetelo gitu. Cuman kita kan nggak tahu, nggak di masalahnya ayamnya sehat. dan Bapak tidak mencari tahu itu penyebabnya apa. Nah, insya Allah nanti akan diketahui bersama mata langit ya Pak ya. Di saat hari-hari mendekati penjualan, ayam-ayam itu tak bernyawa. Mendekati penjualan tiba-tiba ayamnya mati. Mati Tuh kemarin kan. ayam udah ukuran 1 kilo lebih. Iya. Udah gede dong berarti 1 kilo lebih. Sudah layak untuk dijual. Sudah gede lah yang dijual lalu Mati. mati mendadak. Jumlahnya ratusan. Kau habis untuk menyiapkan pakan-pakanmu, tapi di saat membesar ia mati. Oh iya Pak gitu ya. Dia emang mati besar. Nah, berarti rugi dong Pak ya. Bukan rugi lagi. Besar kalau kayak gitu. Maka habis beli empan 2 karung langsung pada mati tuh ayam. Kenapa sih kok jahat banget kalian? Bapak kan usaha demi untuk menafkahi keluarganya. Mereka mempermainkan akan
kau terbawa olehnya. Seakan-akan kau terajak tempat ini. Sebenarnya yang terjadi Kenapa apa? mau dibawa ibunya? Kenapa mau dibawa ke sana? Itu, jadi menurut penjelasan dia, mereka mempermainkan seolah-olah ibu tuh terbawa sama yang di sumur. Berarti ini ada makhluk lain nih yang sedang mengkamuflase. Walaupun sesungguhnya mereka pun ada, Ya, dan sesungguhnya lubang besar itu menjadi sebuah gerbang lubang sumur itu gerbang. bangsa kami. Oke. Jadi memang di sumur itu ada makhluk, tapi bukan dia yang membuat panen Bapak gagal. Bukan yang di sumur itu ya. Ada makhluk lain. Pak tanya. Makhluk itu akan menariknya agar kau tak menunjukkannya bahwa ada sesuatu dalam usaha yang kau jalani, Oke. bahkan dari orang sebelumnya. Orang sebelum itu ayah, kakek itu memang usahanya sama ya, ayam ya. Kakek ayam. Ah, itu dia. Jadi sejak kakek usaha tuh udah diganggu sama makhluk gaib. Sering mati. Sampai sekarang Bapak juga. Kadang tengah malam pun binatang-binatang itu lalu berbicara yang tak kau sadari. Binatang-binatang itu maksudnya ayam-ayamnya. Ribut. Kalau Ngobrol. malam suka sih. Berisik gitu Pak? Kalau malam. Berisik? Gimana Bu Malam. berisiknya? Orang berisik kayak orang mau ditangkap gitu. Seperti Oh iya benar. ada manusia, Seperti ada orang yang datang. tapi dilihat dengan mata manusia. Nggak ada siapa-siapa. Ada siapa? Ya emang sering waktu itu teteh saya main. Kata dia pas dia masuk kandang suara anak-anak. Pas dilihat ke dalam kok nggak ada orang. Langsung kabur lagi teteh saya. Oh, gitu? Berarti udah meneror. Tadi dengar dong. suara anak-anak. Iya, dia makanya masuk ke kandang, kata dia. Ih, atuh nggak ada orangnya ya, disamperin kayak gitu. Teteh saya langsung kabur teteh sayanya. Karena binatang itu Mm-mm. jika di malam hari ada manusia yang mendekati, maka ia akan berisik. Tapi itu kan nggak ada orang. Tak ada manusia. Pada manusia tapi kok berisik? Ada siapa rupanya? Kalian datang? Ngapain datang malam-malam? Tujuannya apa? Nyabutin? Menyebarkan wabah penyakit. Jadi makhluknya itu datangnya tengah malam menyebarkan wabah penyakit yang membuat ayamnya pada mati, Pak. Terus habis berisik itu besoknya kejadian pada sakit ayamnya. Iya, pada nguyung kayak gitu. Nguyung tuh apa? Kayak pasti Lemas. Lemas, maksudnya tapi hidup tapi kayak lemas gitu. Apa ya kalau istilah bapakku dulu? Gering. Green. Iya kan? Iya, Iya. Ayamnya sakit gitu. Allahu Akbar. Kembali. Siapa yang kamu suruh kembali? Sumur. Oh, kamu minta dikembalikan ke sumur. Ada apa di sumur itu? Cerita dulu ada apa di sumur itu? Ada kisah apa di sumur itu kok sehingga? Rumahku. Iya, tahu rumahmu. Kenapa? Ada apa di situ? Ini ayam-ayam di sini peternakan Pada mati. jarang sukses ini di sini, sering mati. Gagal panen. Kenapa kalian nggak senang gitu loh, mengganggu? Kami. Jadi siapa kalau bukan kalian? Makhluknya tinggi. Terus matanya Merah. mata merah. Ibu pernah lihat? Iya, dalam kandang. Oh.
Makhluknya tinggi, mata merah, Iya. terus Gede. apa berbulu? Enggak, pokoknya Nggak cuma kelihatan. mata kelihatan merah, tapi gede tinggi orangnya. Itu siapa itu? Yang bikin itu, apa namanya? Gagal panen. Itu bukan dari golongan kalian? Oh, siapa dia? Apakah ada yang mengirimkannya? Apa Pak Ahong kenapa? Dia nunjuk bapaknya. Ku takut. Dulu. Takut sama Pak Ahong? Yang bener aja. Takut sama siapa? Oh, takut yang mata merah. Oke. Mata merah itu jahat ya sama Pak Ahong ya? Dia mau buat panennya gagal. Sama dia pun jahat. Sama siapa? Sama Ibu Nur. Kenapa? Kau pun sering melihat. Kau sering melihatnya katanya. Iya betul ya. Berarti Iya, yang Ibu suka sering lihat. meneror itu yang mata merah itu ya? Iya. Sama suara kayak Jadi orang jangan orang begitu. siang, jangan malam, siang aja. Sering kalau kita lagi sendiri. Yang mana? Itu siapa tuh yang gerem itu? Coba tanya Bu. Bu sini Bu. Tanyain. Itu siapa yang gerem? Allah. Allah. Astagfirullah. Awas. Allah. Dia takut ya? Mungkin ini kali yang gerem itu. Yang mata merah itu nih. Oke, nanti kamu dipulangin, sabar ya. Bang Lima, dia pengen pulang ke sumur, Bang Lima. Sabar ya, nanti dipulangin, sabar. Kamu nggak akan diganggu kok, tenang ya. Dia ya yang suka nakutin kamu ya? Awas, jagain. Ismi mau digigit, tapi Isminya nahan, jadi tangannya nggak mau dibawa ke mulutnya. Kembalikan aku. Udah dikembaliin. Ya udah kalau gitu terima kasih ya. Yang penting jangan ganggu lagi ya. Oh. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke. Kita akan lanjut komunikasi. Dia tutup dalam kuping nih. Kenapa tutup kuping? dan Ismi. Assalamualaikum. Dia nutup kuping. Siapa kamu? Pertama datang dia mau ngerusak. Oh, Ayo, baik, Bu. baik. Ayo. Kita kemari, Bu. Syaki, ayo Pak sini. Noi. Ibu dipanggil ya? Ibu dipanggil Noi. Ini siapa? Hana. Oh. Gimana, Bu? Engkong. Namanya ayahnya Bapak siapa? Ada ayah? Mangkong siapa? Atau kakeknya? Kakeknya siapa namanya? Siapa? Aki Udin. Kalau ayahnya? Yang A itu siapa ya? Ayah, Kalau ayahnya Pak siapa? Ahmad Siduk. Nah itu A. Oh iya. Kenapa dengan ayahnya Pak Ahong? Mana? Ahmad di mana? Udah meninggal? Udah. Udah lama. Anak Ahmad. Anak Ahmad ya Bapak bukan? Saya. Selain Bapak siapa anaknya? Ada lagi di susu. Jauh ya. Berapa bersaudara, Pak? 5. Bapak anak pertama. Iya, Pak. Tua Paling tua betul. Terus gimana? titip Nitip tanah. nitip tanah. Ini tanah warisan ya? Sumur. Nitip sumur. Dua tanah ini. Iya. Wow, Gimana? tidak ada bangunan. Dulu tanah ini nggak ada bangunan. Enggak ada. Apa kebun gitu? Oh ya. Terus untuk ternak kan memang harus Iya, nggak ada bekas-bekas bangunan. tempat ternak. Lama dari dulu. Terus
Sejak kakeknya ya? pecah. Pecah. Pecah itu antara siapa dan siapa? Pecah. Bapak paham nggak? Kalau nggak paham coba tanya. Tanya aja, apa yang Pecah kenapa? Pecah tanah. Oh, dipecah-pecah tanahnya. Oh, diwarisi. Oh, maksudnya karena di tanah warisan, tanahnya dibagi-bagi gitu ya? Bagi-bagi. Ini kamu. Oh, gitu. Bapak dapat bagian ini. Terus Tapi ini paling berat. Bapak dapat bagian tanah ini tapi paling berat. Orang tua kayak ini. Iya, paling beratnya Masih bagaimana cucu. nih? Ini kan nggak tahu nih Pak Ahongnya. Beratnya tanah ini bertuan. Dulu ada punya kakek Kayak hebat. Kakeknya seorang apa? tuan tanah. Oh. Bunyi di jalan. Mana-mana Oh, bukan. pecah dan Dibagi-bagi. Mm-mm. banyak tanahnya? Terus nampak kamu maju sedikit Bu. Nggak ada jangan jauh. ini. Heeh. Kamu Ini nggak jahat ini. Ipang, jangan takut. Saya mau kasih tahu Mm-mm. kalau di tanah ini dulu ada yang tersimpan. Ada yang tertanam. Maka si mata merah itu mengganggu setiap usaha di tempat ini. Mm-mm. Orang tua dulu pun hancur usahanya. Iya Pak, betul ya? Dia kakek. Kasihan. Iya. Maka itu kenapa kamu lihat wanita berdarah-darah? Iya Bu. Mukanya hancur. Mukanya hancur. Iya. Mm-mm. Kenapa tuh? Itu siapa? Kamu pernah tahu warga besar ada prahara dulunya? Nggak tahu ya? Nggak dapat cerita dari orang tua? Oh. Pak Ahongnya nggak tahu itu. Karena berkaitan iri dan dengki, maka kehancuran ingin mengikuti keturunannya. Oh. Yang kerjanya ini dulu. Kerjanya. Yang ikut engkau. Jadi Iya. dijahati oleh dia menyimpan Sesuatu. di dalam sana. Yang sumur itu? Maka dia tidak mau. Dia melihat Apa? Pak Ahong? leluhurmu itu maju dan kau pun juga sama. Berarti Bapak ini imbas. Dia Kena imbas. mau maju Susah. sedikit, Jatuh lagi. langsung Oh. sudah terlihat di depan mata. Gitu Bu ya. Bilang Berarti maaf Kong, berarti ini artinya musuhnya itu bukan musuh Bapak tapi leluhurnya ya? karena Ngikut ke bawah. tertanam sesuatu yang jahat di tempat itu, tetapi ada yang baik ingin memberitahukanmu Oh, ini yang baik ini siapa? bahwa Kong Haji Kong Ngaji. ingin memberitahukan saya, Heeh. mau memberitahukanmu Oh, ini yang dampingin Kong Ngaji. bahwa ada yang jahat dengan keluargamu. Oh. Maka semua
sulit untuk berkembang. Saya mau menyampaikan itu terhadapmu. Coba maju lagi Bu. Ini kenapa modusnya itu selalu ada yang manggil-manggil ibu pengen ngajak ke sumur? Karena di sanalah tempat menaruh benda itu, buhul itu. Oh, buhul. Ada di tempat itu. Buhulnya ditanam di dekat sumur. Berupa apa? Satu rangkaian yang tersimpan pada saat itu. Pada zaman engkong, ya kan? Itu buhulnya itu dengan tujuan apa? Semua berubah, hanya tempat itu yang tersisa. Tak ada kandang, tapi tempat itu masih ada. Iya kan dulu kandang sini Pak ya, tapi kan kandangnya udah berubah. Tapi sumurnya tetap ada. Betulan kau bisa merasakan kami. Karena indigo ibunya. Lalu Itulah kenapa kami memanggilmu ke tempat itu. Karena di sanalah gerbang kami. jadi tujuannya ibu dibawa ke sana itu Tidak ada keperluan untuk apa. Jika tidak ada keperluan, itulah yang ingin saya sampaikan. Iya. Untuk satu rangkaian, Berarti iya, memang iya. ada simpul sihir yang tertanam. itulah ada orang jahat dulu nah itu melakukan ini. kok dia bisa nanam di situ? Karena Orang dia dalam dia? dulu orang dalam. Orang dalam. Bahasa isyarat saya pecah. Bapak pernah mendengar juga itu? Itulah Oh, mengalami. Oh. Tadi dia memberi syarat pecah itu maksudnya. Tadinya karena pecah, itulah bahasa saya. maaf kalau ini dan siapa ya? Nenek apa kakek ini? Nenek Oh nenek. yang kau lihat tadi, Oh ya, saya lihat di sumur. Oh nenek penjaga sumur itu. saya tidak jahat. Jadi nenek suka Yang manggil-manggil. jahat itu bermata merah. Nek maaf tadi waktu syuting di sana ada yang kedengeran suara dari sumur itu suara nenek yang manggil Nur gitu. Iya, Oh alah. Dengarkan ibu juga tadi. supaya kalian tahu bahwa kami ada. Tapi kenapa kami seolah-olah kayak mau digagalkan gitu penelusuran di situ? Ya, Hujan, karena terang. memang ada hitam dan putih Oh, yang tidak senang ini tidak mau ini terungkap ya? terungkap. Iya. Dirahasiakan ya awalnya tadi. Karena bagi kami tidak akan mengganggu kalau tidak ada keperluan. Ya kalau yang makhluk yang penunggu sumur mah nggak jahat sebenarnya ya. Tapi tadi dia memfitnah katanya Ada gara-gara. yang jahat Oh, ada juga. Oh, dan ada yang baik. iya iya. Karena di sanalah rumahnya. Semacam perkampungan gitu apa gimana di situ? Rumahnya. Rumah. Rumah. Isinya banyak makhluknya. Jadi kau sudah mengerti yang kumaksudkan. Terus gimana? Kekaitannya dengan Leluhur. sudah tidak bisa lama. Oh, Nek mau makasih ya, Nek. nanya. Tadi yang pertama masuk ke badan Ismi siapa sampai ngerusak pagar ini loh? Itu dia. Yang mata merah. Mau naik ke atas dan melompat. Aduh, membahayakan Ismi. Astagfirullahaladzim. Terus gimana solusinya Nek biar ini Ibu Nur nggak diganggu lagi? Supaya nggak pengen lari terus ke sumur. Kau sudah mengetahui tentang tempat ini. Ya. Kekuatanmu
ilmu. Keimanan. Karena masing-masing mempunyai urusan. Karena Panglima. Panglima membuka jalanku Iya. untuk menyampaikan Iya. karena dia pun bertanya ada apa sebenarnya. Dalam hati bertanya tapi belum pernah mencari orang yang pintar gitu untuk membuka. Soalnya kan saya nggak mau nyarinya yang kita pribumi kan, dan jadi tahu ininya gitu, cuman awalnya ini nggak tahu. Jadi itulah permasalahannya. Terus solusinya gimana Nek nih biar usahanya Bapak nggak jatuh-jatuh terus? Harus dibersihkan apa gimana? Dari dirimu sendiri, aku hanya memberitahukan ini karena Tuhan yang punya kuasa. Yang terpenting sudah aku sampaikan, dan apa yang kau butuhkan sudah aku beritahukan Iya. tentang tempat ini. Iya, tentang misteri sumur itu. Maka itulah kau harus melawannya. Iya. Tidak boleh mengikuti. Ntar kalau ada panggil, misalkan manggil, nggak ngelihat sesuatu nggak Kau boleh hanya bisa berdoa aja ya. melawannya dengan berbicara di dalam batinmu. Apa yang ingin kau sampaikan, Oh itu gitu. saja. Mm-mm. Tidak usah mengikuti perjalanannya. Nggak usah diajak ke sumur. Mereka bukan hanya satu. Satu bisa menjadi besar. Satu bisa menjadi banyak. Iya. Ibu harus mengontrol diri sendiri. Jadi kalaupun ada yang mau masuk, makhluk yang baik yang menyampaikan pesan kebaikan, jangan yang jahat gitu. Gitu ya Nek, kira-kira. Dan kau pun punya masa lalu yang berat sebelum dia. Sebelum ketemu Ibu Nur, masa lalu Bapak berat katanya. Bapak iya, kan Bapak sendiri yang tahu. Kita mah nggak tahu. Itu saja. Aku beritahukan yang kau beritahu. Di dalam lubang itu ada satu pohon yang terlempar di Oh, sana. buhulnya dilempar di sumur Iya, itu. iya. Oke, terus tadi kan ada yang bilang makhluknya jangan ditutup. Sementara itu sumur kan ditutup ranting. Gimana menurut Nenek? Apa harus rantingnya dibersihkan apa biarin aja? Tidak usah memikirkan yang menjadi ketakutan, tetapi lakukan sesuai dengan pemanfaatannya. Kalau emang bermanfaat ya dibuka, tapi karena udah nggak manfaat ya udah nggak apa-apa. Biarin aja ya berarti. Oke. Tentang apa-apa. Karena yang terpenting kau sudah mengetahui tentang tempat itu. Iya. Maaf ini flashback lagi. Itu tujuannya buhul itu disimpan di situ buat apa? Untuk sebagai rumahnya. Dengan tujuan? Tujuan untuk menjatuhkan tempat ini. Keuntungan dia apa kalau tempat ini jatuh? Keuntungan pelakunya itu? Keuntungannya adalah kepuasan diri. Oh. Iya, karena iri itu tadi masalahnya. Iya, yang naruh juga udah meninggal semua. Kalau itu saya baru paham. Maka itulah yang terjadi. Yang naruh pun udah meninggal. Udah meninggal. Iya, walaupun yang naruh udah meninggal, Mengatakannya. tapi makhluknya masih ada gitu Pak. Selama belum ada yang bersihin, emang begitu sih. Sudah, aku mau selesaikan perbincangan. Terima kasih. Ya udah kalau gitu makasih ya Nek. Namanya Nenek siapa?
Nenek H. Hamidah. Bukan. Sana ada rumah mereka. Iya, Rumah si mata. si mata merah. Abang. Mata merah ya. Nek kasih tau namanya kenapa Nek biar nggak nebak-nebak. Tidak. Ya udah kalau gitu. Makasih ya, Nek. Assalamualaikum. Allah. Ya alhamdulillah misteri dari sumur di Desa Cibentang ini sudah terungkap dan kita sudah berhasil juga mendapatkan informasi yang memang penting untuk keluarga Pak Ahong. Pak Ahong, apa kesan-kesannya setelah ikut syuting Mata Langit, Pak? Ya alhamdulillah sih jadi mengetahui yang ada yang di sini ya itu karena ada orang yang sifatnya sirik lah gitu. Dan itu terjadi udah lama ya. Udah lama. Mas, efeknya masih Masih ada ya. sekarang. Terus apa Pak, dari kisah yang kita disampaikan oleh para mediator, mana yang paling berkesan bagi Bapak? Yang berkesan ini yang barusan. Yang terakhir Jadi tadi ya? Yang terakhir itu. Tadi waktu pertama di sana kaget nggak Pak? Yang tiba-tiba Agil lari mau nyemplung? Kaget, takutnya nggak ketolong. Soalnya pengalaman saya istri seperti itu kalau udah kemasukan larinya ke situ ke arah sumur mati itu. Dan tenaganya sebesar Agil tadi gitu? Iya tenaganya nggak tahan kalau kita sendiri. Jadi sekarang lega Bapak ya sudah Ya, dapat jadi udah tahu jawaban. lah. Masih teka-teki kan, kita belum tahu karena apa kesurupannya kan nggak tahu kayak gitu. Jadi alhamdulillah udah terungkap semua lah. Tadi waktu pertama kali kenapa Ibu takut tadi? Takut saya mah, jadi kalau ada yang kesurupan jangan deket-deket, yang ada masuk ke badan saya. Oh, takut nanti pindah atau Kayak gitu. terimbas ke Ibu. Takut kayak gitu. Akan daripada saya yang dekat, takut saya yang kesurupan di situ, lebih baik saya menghindar kayak gitu. Tapi akhirnya tadi bisa menyesuaikan diri, terus akhirnya tenang, terus bisa ngobrol. Itu waktu kapan? Tadi pas mau turun hujan, pas hujan tuh langsung udah agak tenangan. Pas dia apalagi si abang pas nyebur ke sumur, udah deg Oh, ibu jantung iya, langsung takut saya. Tangannya apa dingin ya? Saya langsung takut kan, terus ya Allah. Terus? ya pikiran udah kemana kan, udah mulai takut. So, yang saya lawan aja dalam hati. Ya udah. Betul, sikir aja Bu. Tapi maaf Ibu Muslim? Muslim. Oh iya. Terus tadi waktu tiba-tiba nama Ibu dipanggil kaget nggak? Kaget lah. Dalam sumur kayak ada manggilin gue dalam sumur kayak gitu. Aduh kata saya. Aduh, pokoknya udah banyak lihat. Itu dikira dalam hati ke sini. Alhamdulillah enggak. Tadi dapat pesan juga dari nenek, katanya kalau seandainya ada yang mau ganggu, Ibu harus mengendalikan diri. Banyak zikir aja Bu, insya Allah kan aman gitu ya. Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya ternyata pada saat kita mencari kebenaran terhadap sumur tersebut, yang pada akhirnya ketahuan bahwasanya tanah ini dulu ada yang jahatin atau ada yang sirik dengki dengan menanam buhul sihir. Terutama ada yang dilemparkan ke sumur, ada yang ditanamkan ke tanah. Jadi walaupun itu sudah berkisar cukup lama ya Pak ya, tapi energinya, kekuatannya itu masih istilahnya menjalar sampai saat ini, terutama pada hewan-hewan yang dipelihara sama Bapak sebagai generasi penerus lah kita bilang. Maka kalau menurut saya sih memang harus dibersihin tanah ini, disiram air doa semua, terutama di sumur. Gak apa-apa, nanti saya bantu buatin air kalau Bapak memang berkenan dengan Ibu. Nanti tinggal diguyur aja ke dalam sumur, habis itu ditarik aja, siram seret dari ujung sana sampai kemari, sampai ke ini. Kandangnya dikelilingin, dikepet-kepetin dalamnya udah. Jadi nanti kita buatkan air biar tempatnya steril lagi dan insya Allah mendatangkan rezeki. Kalaupun dibuat usaha kembali ya, ataupun ternak ayam, ternak bebek atau kambing, biar artinya tuh yang ada energi negatif gitu yang mengitari tempat ini atau bersemayam di tempat ini, yaitu efeknya nanti jadi ya gagal terus. Bukan kita percaya sama hal-hal seperti itu, tapi namanya sihir, setan memang ingin, mereka senang melihat kehancuran manusia, ya itu caranya seperti itu. Nah, jadi memang kalau dibilang sihir itu bisa menghancurkan usaha, benar, memecah belah rumah tangga juga bisa. Jadi sihir itu memang
dikerjakan oleh setan untuk menghancurkan kita gitu. Makanya kita harus benar-benar persiapkan diri gitu untuk menghadapi hal apapun dalam kehidupan ini. Itu aja pesan saya. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.